Nama April DA7 tiba-tiba kembali ramai dibicarakan. Bukan karena lagu baru, tapi karena satu isu besar yang menyebut namanya sejajar dengan diva legendaris Malaysia. Benarkah ada rencana konser lintas negara yang melibatkan Dato' Sri Siti Nurhaliza? Isu tentang kemungkinan konser April DA7 di Malaysia bersama Dato' Sri Siti Nurhaliza mulai beredar luas di media sosial. Sebagian penggemar menyambutnya dengan antusias, sementara yang lain mempertanyakan kebenarannya. Lalu, mana yang benar-benar terjadi dan mana yang masih sebatas spekulasi? April DA7 memang tengah menjadi sorotan di Malaysia. Yang bisa dipastikan lebih dulu, nama April DA7 memang sedang cukup sering diperbincangkan di kalangan penikmat musik dangdut dan Melayu, termasuk di Malaysia. Dalam beberapa bulan terakhir, potongan video penampilannya di berbagai panggung Indonesia beredar luas di platform digital dan ditonton oleh audiens lintas negara. Beberapa akun penggemar Malaysia bahkan terlihat aktif membagikan klip vokal April, khususnya saat ia membawakan lagu-lagu bernuansa Melayu yang dianggap memiliki warna vokal khas. Hal ini menunjukkan adanya atensi nyata dari penonton luar negeri, bukan sekedar euforia sesaat. Situasi ini menjadi pintu awal mengapa nama April mulai dikaitkan dengan panggung internasional sebelum kemudian muncul isu yang lebih besar. Dari sini perhatian publik mulai bergerak ke arah berikutnya. Isu konser bersama Dato' Sri Siti Nurhaliza mulai menyebar di media sosial. Di sisi lain, rumor mulai berkembang ketika sejumlah unggahan menyebut April DA7 akan menggelar konser di Malaysia bersama Dato' Sri Siti Nurhaliza. Narasi ini menyebar cepat terutama di kolom komentar dan grup penggemar lintas negara. Sebagian unggahan bahkan menampilkan kolase foto April dan Siti Nurhaliza, seolah-olah keduanya telah terkonfirmasi berada dalam satu proyek yang sama. Namun, unggahan-unggahan tersebut tidak disertai sumber resmi, tanggal acara atau pernyataan dari pihak manajemen manapun. Sampai titik ini, isu tersebut masih berdiri di wilayah spekulasi publik, dibentuk oleh harapan penggemar dan interpretasi bebas dari konten digital. Dari sinilah muncul pertanyaan lanjutan tentang dasar dari rumor tersebut. Belum ada pengumuman resmi dari April maupun dari pihak Dato' Sri Siti Nurhaliza terkait rencana konser bersama di Malaysia. Tidak ada konferensi pers, siaran media atau unggahan terverifikasi yang mengkonfirmasi kolaborasi tersebut. Akun media sosial resmi kedua penyanyi juga tidak menunjukkan aktivitas yang mengarah pada pengumuman konser bersama. Agenda panggung dan jadwal kerja yang dipublikasikan masih berjalan secara terpisah tanpa indikasi proyek kolaboratif. Fakta ini menjadi pengingat penting bahwa dalam industri hiburan, rencana besar biasanya diumumkan secara terstruktur dan terbuka. Dari sini, publik perlu menahan diri sebelum menarik kesimpulan lebih jauh. Dugaan adanya pertemuan tertutup antara manajemen April DA7 dan promotor di Malaysia. Narasi ini menyebutkan bahwa pembicaraan awal sedang dilakukan untuk proyek besar lintas negara. Namun, informasi tersebut hanya bersumber dari klaim anonim di media sosial dan tidak didukung bukti visual atau pernyataan langsung. Tidak ada dokumen, foto pertemuan atau konfirmasi lokasi yang bisa diverifikasi. Pada tahap ini, cerita tentang pertemuan tersebut masih berada di wilayah dugaan, yang berkembang seiring antusiasme publik terhadap potensi kolaborasi besar. Isu ini kemudian memancing asumsi lain yang tak kalah menarik perhatian. Kolaborasi lintas negara bukan hal asing dalam karir Siti Nurhaliza. Secara historis, Dato' Sri Siti Nurhaliza memang dikenal sebagai penyanyi yang kerap membuka ruang kolaborasi lintas negara. Sepanjang karirnya, ia telah bekerja sama dengan berbagai musisi dari Indonesia dan negara lain di Asia Tenggara. Fakta ini sering dijadikan rujukan oleh penggemar untuk menilai bahwa kolaborasi internasional bukan sesuatu yang mustahil bagi Siti. Rekam jejak tersebut menunjukkan keterbukaan, tetapi tidak otomatis berarti semua rumor yang muncul pasti akan terwujud. Dengan latar belakang ini wajar jika publik melihat peluang, namun tetap perlu membedakan antara kemungkinan dan kepastian. Dari sinilah diskusi publik terus berkembang. April disebut-sebut sedang disiapkan sebagai wakil dangdut modern untuk pasar Malaysia. Narasi ini muncul dari interpretasi penggemar terhadap gaya vokal dan pilihan ladu April yang dinilai dekat dengan selera Melayu. Namun hingga kini tidak ada pernyataan resmi yang menyebut April sedang diproyeksikan untuk misi budaya atau diplomasi musik tertentu. Klaim tersebut lebih bersifat asumtif dan berkembang dari diskusi antar penggemar. Rumor ini memperkuat ekspektasi publik, meski pada saat yang sama belum memiliki dasar faktual yang dapat diuji kebenarannya. Dari sinilah batas antara harapan dan realitas mulai terlihat jelas. Jika seluruh fakta dan rumor disatukan secara netral, terlihat bahwa ketertarikan publik terhadap April DA7 di Malaysia memang nyata.
Popularitas digital dan perhatian lintas negara menjadi modal penting yang tidak bisa diabaikan. Namun di sisi lain, isu konser bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza masih sepenuhnya berada di wilayah spekulasi. Tanpa pernyataan resmi, jadwal atau pengumuman promotor, kabar tersebut belum bisa dianggap sebagai rencana yang benar-benar terjadi. Situasi ini mencerminkan dinamika industri hiburan modern, di mana satu potensi dengan cepat bisa berkembang menjadi rumor besar. Publik pun dihadapkan pada pilihan untuk menunggu konfirmasi atau terus berspekulasi. Menurut kamu, apakah April DA7 memang punya peluang besar tampil satu panggung dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza di masa depan? Atau isu ini hanya euforia sesaat penggemar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan perkembangan berita berikutnya dari dunia musik dan hiburan.